Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka dari para penjajah, kekuatan dan kehebatan para pasukan khusus militer TNI Angkatan Darat di tanah air memang tidak bisa diragukan lagi saat berhadapan langsung dengan musuh-musuhnya walaupun hanya bermodalkan taktik dan strategi tempur. Namun, seiring semakin meningkatnya alutsista tempur dan adanya pembagian misi khusus dari para pasukan elit TNI, tentunya tidak hanya Kopassus TNI Angkatan Darat saja yang memiliki jejak tempur yang sangat luar biasa. Sebab Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut yang merupakan satuan tempur laut pun tidak kalah perkasa dari satuan Kopassus TNI Angkatan Darat. Misalkan saja saat terjadi persitegangan antara Malaysia dan Indonesia terkait Ambalat, saat itu Satuan Marinir menghalau gangguan dari pihak Malaysia pada tahun 2005 lalu karena terjadi krisis perbatasan antara kedua negara. Namun karena wilayah konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terjadi di wilayah Laut Maritim Indonesia di Pulau Ambalat, sehingga hal itulah yang membuat Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI harus turun tangan menghadapi gangguan para pasukan dan kapal perang negara Malaysia tersebut. Menurut salah satu sumber media nasional Indonesia dengan mengutip buku Kopaska Spesialis Pertempuran Laut Khusus, Kopaska TNI Angkatan Laut yang dilansir Intisari, saat itu pihak Malaysia berusaha mengganggu pembangunan mercusuar Karang Unarang yang merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun saat itu Malaysia juga melakukan klaim yang sama. Namun sejak dilakukannya pembangunan mercusuar di perairan Karang Unarang, pihak Malaysia secara terus-menerus memberikan ancaman terhadap pembangunan tersebut. Sehingga di dalam pembangunan mereka memicu munculnya ombak besar dengan melakukan aksi manuver kapal Marine Police dan TLDM Malaysia yang memang dengan sengaja untuk melakukan penghentian pembangunan mercusuar Indonesia di Kepulauan Karang Unarang. Selain itu, para pasukan bersama kapal perang Malaysia berani terjun ke lokasi pembangunan mercusuar Indonesia dan mereka secara tegas menganiaya para pekerja di sana. Tidak sampai di situ saja, suatu ketika pada 1 April 2005, pihak Malaysia kembali menerjunkan kapal Marine Police dan TLDM ke wilayah tersebut. Pagi itu, kedua kapal Malaysia melempar jangkar yang tidak jauh dari tempat Kopaska bertugas. Namun mengetahui akan hal tersebut, kapal patroli TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Tedong Naga 819, lalu diterjunkan ke medan untuk mengusir kedua kapal Malaysia yang melakukan aksi manuvernya di wilayah kedaulatan Indonesia. Namun usaha patroli TNI Angkatan Laut tersebut sia-sia, sehingga kemudian Komandan KRI Tedong Naga pun meminta bantuan terhadap tim lainnya. Mendengar permintaan rekannya, akhirnya Serka Ismail bergegas meminta izin terhadap atasannya, yaitu Komando Tim Kopaska Letu Berni. Setelah mendapatkan izin dari Komandan Kopaska TNI Angkatan Laut, Serka Ismail kemudian dibekali sebuah perahu karet tetapi tidak diperbolehkan membawa senjata. Adapun maksud dari larangan ini dibuat terhadap Serka Ismail agar aksinya ketika berhadapan tentara Malaysia tidak menimbulkan kekerasan dengan pihak Malaysia. Sehingga saat menjalankan misinya itu, Serka Ismail dengan ditemani dua rekannya yaitu Serda Muhadi dan bersama Klasi 1 Yuli Sungkono pun langsung beraksi ke misi tersebut. Serka Ismail kemudian mengemudikan perahu karet berkecepatan tinggi dan ia sengaja membuat pergerakan manuver zigzag agar pergerakan ini berhasil memicu perhatian anak buah kapal ABK Malaysia. Namun di saat yang bersamaan perahu karet yang kemudian dikemudikan oleh Muhadi kembali melakukan pergerakan lebih lincah. Sementara itu Serka Ismail telah menjatuhkan tubuhnya dari sisi perahu yang tak terlihat oleh tentara Malaysia dan ia lalu berenang menuju kapal Malaysia.
Setibanya di kapal Malaysia, Serka Ismail melompat ke atas geledak kapal Malaysia, lalu kemudian ia langsung mendobrak pintu samping kapal tersebut. Mengetahui akan hal tersebut, seorang ABK pun sadar akan suara dobrakan pintu kapal mereka. Namun ia justru ketakutan mendengar bentakan Serka Ismail yang menanyakan keberadaan komandan kapal. Tidak hanya itu, Serka Ismail bahkan membentak ABK kapal perang Malaysia yang telah bersiap menembakkan meriam. Namun tidak lama berselang, komandan kapal pun menghampiri Serka Ismail. Sebab dengan aksi nekat Serka Ismail, ia pun dan para ABK lainnya tak sadar atas kemunculan Serka Ismail yang tiba-tiba muncul dan mendobrak pintu kapal. Setibanya di kapal Malaysia, lalu Serka Ismail dengan tegas bertanya terhadap komandan kapal Malaysia. "Mengapa Lego jangkar di sini dan sedang apa kamu di sini?" tegas Ismail terhadap komandan kapal Malaysia. Namun sang komandan kapal pun berkilah. Ia mengaku hanya mengikuti perintah atasannya tersebut. Menanggapi akan pernyataan sang atasan kapal perang Malaysia, Serka Ismail lalu mengatakan, "Baiklah, kalau begitu saya turun dari kapal ini segera pergi dari wilayah ini. Kalau tidak, jangkar akan saya putuskan," bentak Serka Ismail terhadap atasan armada kapal perang Malaysia. Akhirnya, mengetahui bentakan Serka Ismail yang tidak main-main, komandan kapal Malaysia pun akhirnya menurut, dan setelah Serka Ismail kembali ke perahu karet, kapal Malaysia pun akhirnya kabur. Namun, bentakan Serka Ismail ternyata tidak diindahkan oleh salah satu kapal milik Malaysia dan justru kedua kapal perang Malaysia yang masih bertahan di tempat tersebut masih berulah, sehingga Serka Ismail dan kedua rekannya harus memutar balik dan mengarah ke kapal tersebut. Mengetahui akan kedatangan Serka Ismail bersama rekannya, rupanya para ABK telah bersiap dan berjaga di setiap sudut, bahkan dilengkapi dengan senjata sehingga strategi sebelumnya pun sulit untuk dilakukan lagi. Tetapi personel Kopaska memikirkan cara lain. Lalu Serka Ismail dan rekannya sengaja mendekat ke jangkar kapal Malaysia. Dari sudut ini, Serka Ismail percaya diri mengancam ABK kapal Malaysia sambil menggoyahkan rantai jangkar kapal milik Malaysia. Ternyata gertakan yang dilakukan oleh 3 orang prajurit Kopaska tersebut, yaitu Serka Ismail bersama 2 orang rekannya, membuat usaha atau taktik gertakannya pun berhasil dan kapal itu akhirnya angkat jangkar menyusul kapal perang yang lebih dulu kabur. Berkaca dari aksi-aksi heroik para pasukan TNI Indonesia di dalam menjalankan tugasnya memang patut diacungi jempol. Bagaimana tidak untuk menghadapi beberapa kapal perang dan pasukan ABK kapal perang Malaysia yang telah dilengkapi senjata, mampu membuat para tentara Malaysia untuk menarik jangkar dan meninggalkan wilayah tersebut. Bahkan saat itu marinir TNI Angkatan Laut, walaupun tanpa dilengkapi senjata, Serka Ismail mampu menaklukkan lawan tanpa adanya pertumpahan darah. Padahal di tahun 2005 lalu adalah momen persitegangan antara Malaysia dan Indonesia yang bisa saja menimbulkan pertempuran dari kedua negara. Sebab semua pasukan di wilayah tersebut telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sebenarnya persitegangan antara aksi saling klaim wilayah perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia bukan hanya terjadi pada tahun 2005 lalu. Sebab jauh sebelum itu, Indonesia dan Malaysia sempat melakukan pertempuran yang juga telah dibantu oleh salah satu negara persekongkolan mereka. Misalkan saja seperti persitegangan antara Indonesia dan Malaysia saat perebutan wilayah Pulau Kalimantan yang juga telah dibantu oleh beberapa pasukan persekongkolan negara Malaysia, seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, yang juga ikut turut untuk membela Malaysia dan melawan tentara Indonesia.